Part ke-16. Rahasia Kun Fayakun. Tidak ada yang menjauhkanmu dari ridho dan rahmat Allah kecuali ketergantunganmu kepada manusia, sarana, akal, dan perolehan dunia. Manusia merupakan penghalang dalam upayamu mencari rezeki yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama bergantung kepada manusia, selama itu pula engkau mengharapkan kerelaan dan bantuan mereka. Bahkan kadang-kadang kau meminta, mengiba-iba di depan pintu mereka. Subhanallah, perbuatan seperti itu termasuk syirik, karena engkau menyekutukan Allah dengan makhluknya. Akibat dosa besarmu itu, engkau dihukum. Dicabutnya sumber rezekimu. Misalnya, engkau kehilangan pekerjaan yang halal, termasuk juga syirik jika kau campakkan ketergantunganmu dan pengharapan kepada manusia, tetapi engkau berlindung kepada mata pencaharianmu, hidup dengannya, bergantung kepadanya dan merasa puas dengannya, serta melupakan ridhonya Allah. Subhanallah. Bahkan karena lebih halus dan sulit dideteksi, syirik jenis ini lebih berbahaya dibandingkan syirik pertama. Tentu saja Allah akan menghukummu atas kedurhakaanmu ini dengan makin menjauhkanmu dari ridhonya. Jadi berpalinglah dari kesesatan semacam ini. Buang jauh-jauh segala syirik dari kehidupan, serta campakkan ketergantungan kepada mata pencaharian dan kemampuan diri. Yakinlah sepenuhnya bahwa hanya Allah yang memberi rezeki, pencipta segala kemudahan, pemberi kekuatan untuk mencari nafkah, pemberi segala kebaikan, dan bahwa rezeki sepenuhnya berada di tangannya. Jika engkau telah menetapi semua itu, Allah akan melimpahkan rezekimu melalui orang lain ketika engkau dapat musibah dan tengah berupaya mengatasinya. Kadang-kadang rezeki datang kepadamu melalui upah pekerjaanmu atau sarana lainnya. Semua rezekimu datang melalui ridhonya, sehingga engkau tak melihat sebab dan perantaranya. Nah, berpalinglah kepadanya, campakkan keakuanmu di hadapannya, sehingga tabir penghalang antara dirimu dengan ridhonya segera diangkat, dan pintu-pintu rezeki dibuka dengan ridhonya. Dia menjagamu seperti dokter merawat pasiennya. Itulah bentuk perlindungannya kepadamu, agar engkau tidak menyimpang. Sungguh Dia menyayangimu dengan limpahan ridhonya.
Jika Allah telah mengusir ego dan kesenangan dari hatimu, maka yang tinggal hanyalah kehendaknya. Kemudian bila Dia hendak memberikan bagianmu yang tak mungkin lepas dari tanganmu dan memang bukan hak orang lain, Dia menimbulkan keinginan hatimu untuk meraih bagianmu, dan Dia menyerahkan ketika engkau membutuhkannya. Dia juga memberimu kemampuan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dia akan membuatmu selalu sadar bahwa rezeki ada di tangannya, dan Dia serahkan kepadamu sebagai bagianmu. Maka sadarlah dan bersyukurlah kepadanya. Semua itu akan membuatmu semakin istiqomah menjauhi manusia dan mengosongkan hatimu dari segala selain Allah. Bila hikmah ilmumu semakin tinggi, keyakinanmu semakin teguh, dan hatimu semakin tercerahkan, maka kau mendapatkan makom yang lebih dekat kepadanya. Dia akan memberikan kepadamu kemampuan melihat ke depan sebagai tanda kerelaanmu, sebagai penghargaan atas perjuanganmu, dan ini hanyalah sebahagian dari ridhonya, sebahagian dari rahmat dan petunjuknya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Sajdah ayat 23 dan 24 yang berbunyi, dan kami menjadikannya Alkitab sebagai petunjuk bagi Bani Israel, dan kami menjadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang berjihad demi kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Bertakwalah kepada Allah. Niscaya Dia mengajarimu, memberimu kemampuan mengawasi semesta alam dengan izin yang jelas, tanpa samar sedikit pun, dengan tanda nyata dan terang bagaikan cahaya matahari, dengan tutur yang sangat lembut, dan dengan ilham yang benar tanpa dicampuri keraguan sedikit pun, yang bersih dari godaan setan dan rayuan iblis yang terkutuk. Allah berfirman, "Hai Bani Adam, akulah Allah. Tidak ada ilah atau sembahan selain aku. Bila aku katakan jadilah, maka ia pun maujud. Patuhilah aku, maka akan kusempurnakan bagimu, sehingga engkau berkata, jadilah kepada sesuatu itu pun terwujud." Dan Allah telah menganugerahkan keistimewaannya itu kepada Rasul-Nya, beberapa walinya, dan orang yang diridhoinya di antara hamba-hambanya. Masya Allah.